Bentang alam benua Afrika. Nama Afrika mulai digunakan orang Eropa pada masa Romawi kuno dengan menyebutnya sebagai Afrika Terra, tanah Afri, yang merujuk kepada salah satu wilayah di bagian utara benua planet ini. Afri juga kemungkinan besar merujuk pada suku yang mendiami wilayah Afrika Utara. Sebagai benua terbesar kedua, setelah Asia, benua Afrika memiliki bentang alam yang sangat bervariasi, mulai dari pegunungan, gurun, dataran tinggi, hingga sungai. Yuk mengenal berbagai bentang alam yang ada di benua Afrika. Dataran Sahel. Sahel merupakan sebuah dataran luas yang berada di bagian tepi selatan Gurun Sahara. Terbentang luas di bagian utara sampai pada bagian tengah Afrika. Wilayah ini merupakan bagian dari zona transisi antara daerah kering di bagian utara dengan daerah tropis di bagian selatan. Vegetasi yang terdapat di wilayah tersebut adalah rumput, sabana, dan semak-semak tipis. Vegetasi yang demikian sangat dipengaruhi oleh sedikitnya curah hujan yang terjadi di wilayah tersebut. Bahkan diperkirakan curah hujan di sana hanya sekitar 6-8 inci per tahun. Gurun Sahara. Boleh dikatakan bahwa gurun yang satu ini merupakan identitas populer tentang alam benua Afrika. Sahara merupakan sebuah gurun pasir terbesar yang ada di dunia dengan luas sekitar 3.500.000 mil persegi atau 9.065.000 km persegi. Gurun ini hampir membentangi sepertiga dari benua Afrika. Gurun tersebut terdiri dari dataran yang dipenuhi bebatuan, lautan pasir, dan bukit pasir yang bergulung. Tinggi Gurun Sahara mencapai 100 kaki dari permukaan laut. Puncak tertinggi yang berada di sekitar Gurun Sahara adalah Pegunungan Hagar dan Dipesti yang mencapai 11.000 kaki atau 3.350 meter. Beberapa gurun yang juga merupakan satu kesatuan dengan gurun ini diantaranya adalah Gurun Barat Mesir yang berada di sebelah barat Sungai Nil, Gurun Libya, dan Gurun Nubia. Gurun Namib. Gurun Namib merupakan gurun pasir yang terdapat di Afrika Selatan. Gurun tersebut terpampang luas sekitar 2.000 km atau 1.200 mil di bagian pantai Atlantik yang terletak di Angola, Namibia, dan Afrika Selatan. Di bagian selatan, gurun ini terdapat Sungai Carujamba yang terletak di Angola melewati Namibia, Sungai Olifants yang terdapat di Western Cape, Afrika Selatan. Sedikit demi sedikit, gurun tersebut akhirnya mencapai ketinggian sekitar 200 km atau 120 mil dari pantai Atlantik arah timur menuju daratan kaki tebingnya. Namib adalah salah satu gurun tertua yang ada di dunia dan merupakan gurun pasir ekstrim yang terdapat di Afrika Selatan. Gurun ini terdiri dari lautan pasir di dekat pantai dan dataran kerikil serta singkapan gunung yang tersebar di pedalaman. Di wilayah ini terdapat beberapa tebing curam dengan kondisi wilayah yang sangat gersang dengan curah hujan sekitar 2 mm atau 0,079 inci setiap tahunnya. Dataran tinggi Ethiopia. Dataran tinggi Ethiopia merupakan dataran tertinggi di seluruh benua dan merupakan daerah kontinen terbesar. Dataran tinggi Ethiopia terdiri dari beberapa pegunungan di Ethiopia, Eritrea, dan Somalia Utara yang terdapat di tanduk Afrika.
Dataran tinggi Ethiopia biasa juga dijuluki sebagai atap Afrika. Hal ini dikarenakan puncak tertinggi dataran tersebut mencapai 4.550 meter atau 14.928 kaki dan permukaannya yang berada di bawah sekitar 1.500 meter atau 4.921 kaki. Gurun Kalahari. Gurun Kalahari adalah sebuah gurun yang bentuknya selang-seling. Hal ini diakibatkan oleh hamparan sungai kering dan semak belukar. Gurun ini meliputi wilayah Botswana, wilayah barat daya Afrika Selatan, dan seluruh Namibia Barat. Gurun Kalahari memiliki luas sekitar 259.998,81 km persegi. Gurun ini juga memiliki kawasan satwa liar yang terletak di Taman Nasional Kalahari, Gainsborough, Afrika Selatan. Karas dan Hun juga merupakan salah satu gunung yang terletak di Gurun Kalahari. Pegunungan Hogar. Pegunungan Hogar merupakan wilayah dataran tinggi yang terdapat di Sahara Tengah pada area Tropic of Cancer. Pegunungan ini biasa juga disebut sebagai Ahaggar. Pegunungan ini terletak di sekitar 1.500 km atau 900 mil dari ibu kota Aljazair bagian selatan dan Tamanghasset bagian barat. Sistem Sungai Nil. Bentang alam di benua Afrika yang terkenal selanjutnya adalah Sungai Nil. Sistem Sungai Nil merupakan serangkaian bendungan, jeram, aliran, rawa, anak sungai, dan air terjun. Sungai Nil juga merupakan sungai paling panjang di dunia. Sungai ini terbentang luas dengan panjang sekitar 4.160 mil atau 6.693 km. Lembah Sungai Kongo. Sungai Kongo merupakan sungai terpanjang kedua yang ada di Afrika. Lembah Sungai Kongo mengalir ke Republik Demokratik Kongo dan beberapa negara tetangga Kongo lainnya. Lembah tersebut memiliki cekungan yang berukuran sekitar 1.400.000 mil persegi atau 3.600.000 km persegi. Sungai ini memiliki beberapa anak sungai. Aliran air sungai tersebut dapat menghubungkan orang-orang yang berada di kota dengan yang berada di pedalaman. Great Rift Valley. Great Rift Valley terjadi karena adanya patahan geologi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi selama bertahun-tahun lamanya, sehingga menciptakan sebuah dataran tinggi Ethiopia. Dataran tinggi ini ditandai oleh serangkaian tebing yang tegak lurus, bentangan pegunungan, danau, dan lembah terjal. GRV memanjang dari wilayah Laut Merah yang berdekatan dengan Yordania di timur tengah dan mengarah ke selatan bagian Afrika di Mozambik. Beberapa gunung yang terdapat di Afrika dan sangat berdekatan dengan lembah Rift diantaranya adalah Gunung Kilimanjaro, Gunung Margaret, dan Gunung Kenya. Pegunungan Atlas. Sistem pegunungan ini membentang dari barat daya Maroko yang di sepanjang garis pantai Mediterania ke ujung timur Tunisia. Beberapa rentang wilayah yang lebih kecil di pegunungan ini terbagi atas Atlas tinggi, Atlas tengah, dan Atlas pesisir. Puncak tertinggi adalah Mt Toubkal di Maroko Barat dengan ketinggian sekitar 13.671 kaki atau 4.167 meter. Demikianlah tadi penjelasan secara singkat bentang alam yang ada di benua Afrika. Cukup bervariasi, bukan?
Diharapkan melalui informasi tentang alam ini dapat memperluas wawasan Anda, sehingga bisa berbagi informasi mengenai khasanah tentang alam benua Afrika kepada orang-orang yang belum mengetahuinya. Terima kasih.